Shalom, puji nama Tuhan, sebab pada hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan melalui renungan harian Resort GKI Pulang Pisau bersama saya, Pendeta Agustiman. Hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Samuel pasal 15 ayat 24 sampai 33 dengan nas yang menjadi bahan renungan kita dari 1 Samuel 15 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, sejak dahulu kala, para orang bijak berulang kali menekankan bahwa takut akan Tuhan merupakan awal dari segala hikmat dan pengetahuan. Ungkapan ini mungkin terdengar kontradiktif bagi sebagian orang, namun sesungguhnya memiliki makna yang sangat mendalam dan menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang benar dan bermakna di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan bukanlah rasa takut yang menakutkan atau mencekam, melainkan sebuah rasa hormat dan kekaguman yang mendalam terhadap kemuliaan, kebesaran, dan kekudusan Sang Pencipta. Dan ini adalah pondasi iman yang membuat kita menyadari bahwa betapa kecil dan fana diri kita di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, dengan menaruh ketakutan kita hanya kepada Tuhan semata, kita akan terbebaskan dari segala ketakutan akan manusia atau hal-hal duniawi lainnya yang seringkali menyerumuskan kita pada jalan yang salah. Ketakutan akan Tuhan inilah yang akan menuntun kita untuk mencari firman-Nya dan mengutamakan kehendak-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, mereka yang hidup dengan prinsip ini akan menemukan kedamaian dan kekuatan yang luar biasa. Mereka tidak akan tergoyahkan oleh kritik, ancaman, atau tekanan dari lingkungan sekitar mereka, karena satu-satunya yang mereka takuti adalah kehendak Tuhan yang Maha Kudus. Nah, tetapi apa yang terjadi dalam nas ini? Raja Saul digambarkan sebagai seorang yang lebih takut kepada rakyatnya daripada kepada Tuhan. Dan ini merupakan kritik teologis terhadap sikapnya yang condong kepada kehendak manusia ketimbang pada kehendak Tuhan. Nah, Saul seringkali bertindak berdasarkan pertimbangan politis, saudara, seperti ketakutan atau kehilangan dukungan rakyat daripada berpegang teguh pada perintah Tuhan. Nah, contohnya ketika ia tidak membunuh Raja Agag dan menyisakan yang terbaik dari jalan perang. Dan tindakan ini dianggap sebagai pemberontakan dan penolakan terhadap firman Tuhan yang merupakan dosa besar dalam pandangan teologis secara Alkitab saat itu. Nah, Alkitab menekankan bahwa ketakutan akan manusia adalah merupakan jebakan, sedangkan percaya dan mengikuti Tuhan akan membawa berkat dan keselamatan. Nah, sebagai orang percaya, kita dihadapkan pada tantangan untuk selalu menempatkan ketakutan akan Tuhan di atas segala ketakutan lain dalam kehidupan kita. Atau bisa diibaratkan ketika kita menjadi nahkoda yang mengemudikan kapal di tengah laut, maka kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai kompas yang senantiasa menunjukkan arah yang benar, bukan mengikuti arus popularitas atau tekanan dari lingkungan sekitar kita. Dalam menghadapi keputusan-keputusan penting di kehidupan ini, baik dalam ranah pribadi, profesional maupun sosial, kita perlu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan mencari kehendak-Nya melalui firman-Nya yang tidak pernah silau. Nah, jangan sampai kita terjatuh ke dalam perangkap seperti Saul, saudara, yang lebih menuruti keinginan rakyatnya demi mempertahankan status dan dukungan, namun pada akhirnya mengabaikan perintah Tuhan yang kudus dan yang sempurna. Ketaatan total kepada Tuhan itu harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Meskipun hal itu berarti harus menghadapi tantangan, penolakan, atau bahkan pengorbanan di mata manusia. Nah, seperti Rasul Petrus dan para rasul-rasul lainnya yang lebih mentaati Tuhan daripada manusia, kita pun harus memiliki keberanian yang sama untuk menegakkan kebenaran firman dan melakukan firman tersebut dalam situasi apapun dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, melalui ketaatan ini kita akan bisa mengalami berkat dan pelindungan Tuhan yang melimpah sebagaimana yang dijanjikan dalam firman-Nya. Sebaliknya, jika kita condong kepada ketakutan akan manusia, kita akan kehilangan arah dan berakhir dalam ketidaktaatan seperti Saul yang akhirnya ditinggalkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengambil pelajaran dari kisah Saul dan senantiasa menaruh ketakutan kita hanya kepada Tuhan saja.
Dengan demikian, kita akan menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, keberanian, dan ketaatan kepada Tuhan, serta menjadi berkat bagi dunia sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami boleh bersyukur karena dapat mendengarkan firman ini. Biarlah firman ini boleh selalu mengajarkan kami untuk takut kepada Tuhan, sehingga dengan demikian kami mempercayakan hidup kami hanya kepada Engkau. Ampunilah kami Tuhan, apabila dalam kehidupan kami seringkali takut kepada manusia yang membuat Engkau kecewa dan cemburu. Sebab itu pada hari ini kami ingin menyerahkan hati dan hidup kami hanya kepada Engkau saja, di dalam ketaatan untuk mentaati setiap perintah dan firman-Mu. Berdoa bagi jemaat GKI Keharap Gohong, kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan jemaat, majelis, setiap pekerjaan usaha mereka, keluarga mereka, sehingga mereka selalu diberkati oleh Tuhan, dan mereka tidak pernah kekurangan dalam hidup. Tetapi jika Engkau mengizinkan, kelimpahan boleh terjadi atas kehidupan mereka masing-masing. Dan biarlah Tuhan, apabila ada permasalahan, pergumulan yang dihadapi dalam kehidupan jemaat secara pribadi maupun keluarga maupun dalam persekutuan gereja, kami juga memohon pertolongan-Mu ya Bapa. Kiranya boleh menolong mereka untuk menjalani dan menghadapi setiap pergumulan kehidupan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami menyerahkan kehidupan jemaat GKI Keharap Gohong hanya ke dalam tangan pengasihan Allah dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.